Semoga bos saya, Bang Erik, tidak lihat video ini. Halo, Bang Erik. Nanti saya send ke Bang Erik ya. Teman-teman sekalian, gua kali ini mau ngobrol sama abang idola, panutanku, Gue bawa masker dah. jurnalis yang sangat handal. Paling terkenal gua rasa jurnalis dia. Itu dia, Jenda Bunte. Enggak lah, masih kalah gue sama Bang Karni Ilyas. Baling-baling bambu. Lu edit nggak tahu? Karena yang susah. Bang Jenda, apa kabar? Ya, baik Bang. Sehat Bang? Sehat. Sibukannya apa Bang sekarang Bang? Sibukannya bikin konten, ngerjain berita juga. Loh, masih jurnalis berarti ya? Masih. Tapi bisa bagi waktu untuk konten, untuk kerjaan sebagai jurnalis. Sejauh ini masih bisa. Caranya? Caranya ya, gue biasa pakai itu kan kalau Sabtu Minggu tuh biasa lebih lowong. Jadi gue kerjain konten semua di Sabtu Minggu. Nah kalau di hari-hari Senin sampai Jumat gue fokus di kerjaan. Paling gue pakai buat nulis skrip kayak gitu. Nanti eksekusi di Sabtu atau Minggu. Sebenarnya pengaruh nggak sih lu? Lu kan sekarang udah terkenal nih Bang, sebagai selebgram lah. Nggak terkenal. Jurnalis yang menjadi selebgram bisa mempengaruhi narasumber nggak sebenarnya? Sejauh ini mereka komennya biasa aja sih. Beberapa narsum gue yang emang biasa kontek-kontekan, ketika gue lagi nanya dia berita, dia jawab berita. Tapi dia suka komen tuh apa? Itu videomu, kamu kok bisa bikin kayak gitu? Iya nggak. Lumayan Pak, ada duitnya, aku selalu bilang kayak gitu. Tapi mereka nggak nanya yang berlebih ya? Enggak. Kenapa milih jadi selebgram juga, jurnalis juga? Ada sih pernah ngobrol sama polisi waktu itu di KPK. Lu masih aja lu kerja katanya gitu, masih aja lu jadi wartawan, bukannya endorse sudah banyak lah teman-teman wartawan juga ngomong gitu, masih aja lu ngarepin gaji. Ya gue selalu bilang jurnalis tuh kita gimana sih, passion, ya kan? Passion ya. Dan gue juga bikin konten, gue kan sering di keramaian, pernah bikin konten di demo, ya kan ada polisi. Gue perlu ID-nya. Jadi secara nggak langsung, secara nggak langsung, lu menjual ID lo ya? Iya, gue nggak menjual, gue perlu ID-nya buat akses. Gitu. Oke, ngomongin soal endorse, Bang. Lu tuh gaji dari jurnalis juga, endorse juga. Sebenarnya lebih banyak yang mana dan lebih lu tuh ngincernya tuh jadi contohnya gini. Gaji sebagai jurnalis nggak usah gue pakai lah, gue tabung, endorse aja nih yang gue pakai harian. Sebenarnya lebih gede yang mana kalau lu menilai dari situ? Semoga bos saya, Bang Erik, tidak lihat video ini. Halo, Bang Erik. Nanti saya send ke Bang Erik ya. Aduh, gue harus jujur emang lebih sering dari endorse, dari AdSense gitu. Cuman kan kayak gue harus bilang juga, kayak kemarin ini pandemi kan, gue emang ikut pemerintah tuh, gue nggak keluar. Konten gue kan selalu di tempat rame, gue nggak keluar. Ya AdSense gue di YouTube turun, dan kalau lo engagement turun, karena sekarang orang tuh mau endorse pinter, dia selalu minta engagementnya dulu, minta insight Instagram. Kalau view lo lagi jelek, orang juga males bikin. Artinya apa? Ada kalanya penghasilan gue drop nih dari endorse, dari YouTube. Tapi kan kalau gaji jalan terus. Jadi gaji tuh perlu Bang Erik, benar. Sekarang kalau masalah endorse Bang, sebenarnya berarti lu nggak perlu nggak terlalu banyak beli barang-barang ya, baju, celana, sepatu. Karena gue lihat nih sekarang, gue udah beberapa kali ketemu Jenda, dia itu barangnya bagus-bagus sekarang daripada gue pertama kali ketemu dia. Entah itu dia beli atau endorse. Sekarang gue mau nanya, lu beli atau endorse sekarang tuh? Ya, ini
Gua nggak beli. Ini gua nggak beli. Ini gua nggak beli kemeja. Kaosnya juga gua nggak beli. Sepatu nggak beli. Jadi yang gua pakai sekarang ini cuma celana dalam sama ini doang yang gua beli. Gitu ya? Ini juga gua beli karena bonus gua beli TV. Beli TV pakai duit endorse? Pakai duit endorse. Alhamdulillah, berarti endorse-nya udah lumayan banyak loh ya? Lumayan. Sekarang orang tuh ngelihat lu ketika mau endorse, apa sih bang yang dilihat dari lu tuh? Gue juga nggak tahu, cuman biasanya karena endorse gue itu soft ya, nggak cuman gue sih, ada banyak konten kreator yang memang nyelipin endorse-nya tuh soft, dalam artian lu mau walaupun itu konten endorse atau enggak, walaupun di situ ada produk, tetap gue di situ ada teriak-teriaknya, ada kocaknya, ada ya orang nggak akan ngeh kalau itu endorse kalau nggak lihat sampai habis gitu loh. Jadi lu akan ngikutin dari awal sampai habis, bahkan konten endorse-nya sekalipun gue pengen lihat. Itu sih karena gue sering nawarin gitu, misalkan sama ada orang, mau nggak kalau ininya kita bikin murah tapi nggak teriak-teriak, kita bikinin sketsa. Nggak mau, saya maunya teriak-teriak bang, kata gitu. Saya maunya yang teriak-teriak. Oh ya udah, gue bilang, tapi kan harganya emang beda kalau yang teriak-teriak itu. Sekali lu teriak-teriak, pernah nggak sih diusir? Pernah sampai dikerubutin rame-rame gue 2 kali. Di mana tuh? Di mana itu? Sekali itu gue di pengamanan Asian Games, di waktu mau peserta Asian Games-nya mau lewat Taman Mini atau konvoy. Terus itu kan biasa ada anak sekolah tuh pegang bendera tuh. Iya, tahu Pak. Nah gue bikin konten di tengah mereka, gue kirain kayak biasa mereka pada ngeliatin gitu kan, cengok. Ini enggak, dia semuanya ngikutin gerakan gua. Serius? Iya. Jadi dia hilang fokus dengan bis si peserta Iya. Asian Games itu? Ya untungnya belum lewat, cuman pengamanan yang di situ langsung pada nyamperin. Sampai Satpol PP tuh ngamuk-ngamuk tuh. Terus? Ngamuk-ngamuk. Kamu tahu nggak ini acara internasional, kata gitu. Tahu Pak, ini buat YouTube. Gua bilang ini buat YouTube. Saya kan nggak ganggu. Nggak ganggu apa, ini anak-anak pada ngikutin kamu semua. Berdebat. Kata Sakti yang gua keluarin. ID pers. Iya. Dia langsung, yang tadinya HP gue udah mau ditarik, saya jurnalis. Tapi kan nggak gini caranya. Langsung mundur. Berarti Tapi itu keuntungan ya. Iya kan, makanya gue bilang tadi gue perlu itu. Abang paham lah. Jadi secara nggak langsung ya emang lo jual tuh ID pers itu. Gue nggak bilang jual, gue gunakan. Kalau apa yang gue bilang ya karena kan memang wartawan, gue nggak ngada-ngada pakai ID pers gitu kan. Gue memang wartawan. Itu. Tapi saat terdesak keluar ya, lah jurus gua andalan. perlu itu. Kalau ketilang berarti pernah lu pakai juga dong. Pak polisi ini kalau Pak ketilang, lantas. tolong ya Pak Kombes Sambodo ditilang aja. Pasti nggak keluar wartawan dia Pak. Cuman gue buka juga nih kan, yang nonton bukan wartawan doang kan. Betul. Biasanya kalau wartawan ditilang juga nggak masalah. Ada alasan buat ngadep ke lantas. Ya udah tilang aja Pak, nanti saya udah lama nggak silaturahmi sama kasat. Ya kan biasa kayak gitu. Bisa. Iya. Balik ke jurnalis nih Bang. Lu itu kan bisa gua bilang jurnalis yang lumayan handal lah. Karena gua pernah ngeliat lu bawa piala, lu menang penghargaan MH Tamrin ya kalau nggak salah. Iya. Apa? Nah, lu Masuk nomine MH Tamrin Award. dan lu menang di situ. Masuk nominasi 5 besar. Tapi gue dapet piala. Dapat piala. Sebenarnya ketika lu menulis, sebenarnya ada sebagian diri lu yang hilang nggak sih, kayak gue nih sebenarnya nggak bisa nih nulis begini-gini nih, terlalu serius, sementara lu orangnya bercanda gitu loh. Justru sebenarnya menurut gue jurnalis yang keren itu adalah jurnalis yang bisa berkelakar Bang. Bisa ngebecandain sesuatu yang serius. Belakangan nih kita tahu misalkan Bintang Emon. Menurut gue itu cerdas gitu loh. Lu bisa menyuarakan sesuatu terlepas dari pro kontranya ya. Gua sih bukan apa pendukung KPK atau Polri gitu loh. Tapi ketika lu bisa membercandakan sesuatu yang serius dan menyampaikannya dengan bercanda, buat gue itu keren. Nah, jurnalis itu yang bisa nulis hebat, bisa nulis serius, itu banyak, kita kenal lah. Ada banyak jurnalis itu hebat-hebat biasanya. Tapi membercandakan sesuatu itu ya lu perlu sense of comedy, gue bilangnya gitu. Perlu juga lu
observasi gitu. Ya itu perlu keahlian sendiri, dan bahkan menurut gue sendiri, gue sampai sekarang belum bisa banget mencampurkan sesuatu yang serius menjadi sebuah komedi gitu. Gue biasanya masih kepisah nih. Ketika gue nulis pembunuhan, ya gue nulis pembunuhan. Ketika gue nulis skrip buat komedi, buat bercandaan, ya bercandaan jadinya. Tapi lu pernah, misalkan lu nulis investigasi terkait apa dan lu sampai kayak sekarang baru-baru terjadi nih, adalah salah satu anak online nulis salah judul misalkan, terus dia diserang sama haters sampai ngancem mau dibunuh lah apa, lo pernah kayak gitu Bang? Untungnya belum. Cuman ya sebenarnya kan bukan satu yang baru ya, jurnalis diserang, dipersekusi kayak gitu. Ya karena emang kebanyakan orang awam tuh nggak tahu bahwa kita pertama dilindungi undang-undang, dan seringkali kita juga melakukan sesuatu itu nggak selalu. Misalkan dia jurnalis datang ke lokasi A, terus warga di A itu ngerasa dirugikan sama pemberitaan, sering kan kayak begitu. Padahal si jurnalis, gue nggak ada masalah apa-apa, gue nggak ada persoalan personal sama si A. Gue memang arahan dari kantor, tornya gue suruh bikin cari apa yang gue lihat, apa yang gue sampaikan, tapi kan orang nggak ngerti itu biasanya kayak gitu. Nah, sama netizen nih sebenarnya banyak yang nggak tahu kalau kita nulis itu banyak yang harus dilewati terlebih dahulu untuk naik beritanya. Betul nggak? Benar. Kayak dari kita yang di lapangan masuk ke produser kalau di TV, atau di online masuk ke asret, redaktur, korlip. Nah itu tuh sebenarnya suatu apa ya namanya Bang? Ada proses redaksi Betul. yang harus dilewatin gitu. Betul, Jadi nggak betul, bergantung sama anak-anak yang di lapangan aja. Ya, jadi jangan menyalahkan wartawannya yang liputan. Kalau memang itu dinilai layak untuk naik beritanya, berarti itu udah mulai masuk proses seleksi yang cukup ketat. Termasuk soal judul tuh Bang. Ya. Judul tuh misalkan si reporter ngirimnya A, sampai kantor belum tentu yang A dinaikin, bisa diedit sama asretnya, bisa diedit lagi sama redakturnya. Kalau ini judulnya nggak cocok, bisa aja. Jadi terkadang kan judul nih yang sering bikin netizen ngamuk nih. Padahal mah dalamnya biasa aja, tapi judul. Nah seringkali tuh judul di kantor tuh, diolahnya di kantor, bukan dari si wartawan. Sekarang balik ke masalah pekerjaan lagi Bang. Lo pernah gak sih Bang diomelin sama bos lo nih? Ketika lo nggak terlalu fokus sama pekerjaan yang utama lo sebagai jurnalis dan selebgram, dan lo hilang fokus lah di pekerjaan, dan lo malah lebih fokus ke selebgram nih, jadi bikin konten lah, apalah segala macam. Sejauh ini sih enggak, karena ya itu tadi, gue selalu ketika gue memang Senin sampai Jumat, gue memang ngurusin kerjaan. Dan sejauh ini, makanya gue bilang sejauh ini kerjaan gue nggak pernah keteter. Kalaupun yang keteter tuh biasanya di konten gue keteternya. Jadi gue Sabtu Minggu tuh yang harusnya gue pakai buat ngegarap, entah itu take ataupun ngedit, itu yang keteter. Biasanya kayak begitu. Sejauh ini bos gue sih paling dia cuma ngecengin, ini mah jurnalis sampingan nih buat dia gitu. Karena tapi cengannya karena penghasilannya lebih dapat dari sono gitu bilang. Bang Erik minta naik gaji rupanya, biar dia fokus kerjanya Bang Erik. Gitu. Ntar sama Bang Erik, gue naikin tapi lu tutup akun. Abis gue. Sekarang kalau lu disuruh pilih, ini lu lagi kerja nih di luar Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat, ada pekerjaan yang mengharuskan, anjir, bayarannya gede nih ya kan, bisa nutup gaji sebulan nih atau 2 bulan, lu pilih mana Bang? Gue izin biasa. Gue izin sama Bang Erik. Berarti bener Bang, fix Bang Erik lu harus nonton karena dia ada di sini minta naik gaji Bang, supaya dia fokus. Gue nggak bilang kayak gitu Kanda. Nanti disuruh tutup akun gue absyong gue, itu berat itu. Jadi sekarang Bang, pelajaran apa sih Bang yang bisa lu ambil dari jadi jurnalis, dari selebgram? Ya satu sih yang gue pegang sebenarnya ilmu gue di kampus lah, ilmu gue di kampus. Tapi lu jujur, kampus lu kuliah jurnalistik? Jurnalistik. Oke. UKI. Oke. Terus? UKI kan orang taunya tuh ribut, tawuran. Ya, Gaya gue itu banyak dibentuk dari gue kampus. Gue itu teriak-teriak Bang, itu dari gue zaman kuliah. Jadi zaman kuliah itu dulu gue sama teman-teman gue tuh punya kebiasaan kayak bikin drama gitu di bus. Jadi teman gue di pintu depan, gue di pintu belakang. Nanti kita teriak-teriakan, tunjuk-tunjukkan. Terus? Apa lu? Lu yang apa? Jadi orang tuh di dalam bus tuh bingung. Hampir setiap kali kita pulang kuliah kayak begitu. Serius?
serius. Dan setelah ada medsos akhirnya gue tersalurkan. Sama teman-teman lo juga? Teman-teman gue udah tobat sekarang. Kenapa? Kayak udah punya anak bini. Lu nggak tobat? Ada duitnya. Everything is all about money. Iya, ada duitnya, itu persoalannya. Dan tapi memang ya itu memang kebiasaan yang menyenangkan sih sebenarnya menurut gua gitu. Kayak ini kan lagi PSBB gitu kan, gua udah lama nggak bikin konten. Kemarin akhirnya setelah PSBB dilonggarin, mall mulai dibuka, gua ajak tuh tim gua, campers gua, ayolah kita survei aja, lihat kangen kan, kangen main, masih sepi, ada nemu spot bikin sekali gitu. Bang, influencer lo siapa sih bang? Dalam berkarya sebagai jurnalistik, sebagai konten selebgram? Kalau jurnalistik banyak gua gurunya yang mempengaruhi. Salah satunya Bang Erik, bos gua sekarang. Jilat Ketua lagi. AMCI ya? AMCI apa? Ketua AMSI Jakarta. AMCI Jakarta. Ya, dia mentor yang ngasih gua gambaran bahwa kerja dan bermain, berhibur, berhedon itu balance. Dia ngajarin itu, terus di lapangan itu gua harus sebut, gua selalu sebut dia guru gua. Mas Windoro Kompas. Mas Windoro Kompas karena dia ngajarin gua untuk investigasi berurusan sama darah, berurusan sama lendir. Ntar lo, gua agak terfokus dengan lendir. Maksudnya apa nih? Ya karena kriminal itu kan ada darah, ada uang, ada cinta, ada lendir. Selalu dan sesuatu yang Lendir itu apa maksudnya? seks. Lu edit gak? Lu nanya sih. Nah, terus Mas Win, terus? Iya, Mas Win. Sama ya anak-anak di lapangan lah. Anak-anak di lapangan, temen-temen gua tuh ya gua memang di lingkungan wartawan Jakarta Timur kan gedenya. Di situ semuanya militan, cuy. Lu nggak militan di Jakarta Timur abis lu. Bisa dikucilin lah apa. Iya karena anak Timur tahu sendiri, emang gila-gila. Paham banget gua kalau anak timur. Itu sih. Untuk gua beruntung ketika gua jadi pertama kali jadi wartawan ditaruhnya di Timur. Jadi di situ lo belajar bekerja terus militan Iya, segala gua macam ngeliat ya. mereka lah. Di sini militan bukan milih-milih liputan ya. Tapi emang bener-bener militan nyari taruna terus. Iya, ngejer. Lu mau ada, apalagi Jakarta Timur tuh kan gede banget. Nah, betul. Ada taruna, ada kejadian di Cakung, tahu-tahu ada kejadian lagi di Pasar Rebo, itu ujung ke ujung lu. Palingan biasanya cuma nelpon. Sekarang sih kayak gitu.